bupati dan wakil bupati ini itu seperti suami istri lah gitu ya. Tidak ada matahari kembar gitu ya, matahari harus satu. Apa sih maksudnya Pak Bupati begitu ya? Sekarang apapun yang saya lakukan pasti akan dikomentari oleh publik. Oke. Gitu. Di sana kita akan buat panggung, ada panggung untuk ring tinju, ada untuk panggung untuk seni budaya, kemudian ada macam-macam lah. Kalau boleh jujur awalnya tidak mendukung ya, tapi ya Yang tidak benar itu adalah suami istri ada orang ketiga, nah itu yang bahaya. Bicara, berbagi inspirasi, cerita dan rasa. Bicara, bicara. Aduh, ini tenunannya oke punya nih. Tenunan mana ini nih? Ende. Tenunan Ende. dari Leo. ending. Tenunan dari Ende Leo. Ya iyalah, karena yang hadir di podcast Bicara kita hari ini adalah Bupati dan istri Bupati. Selamat datang di podcast Bicara. Apa kabar? Baik? Sehat? Baik. Baik. Sehat ya. Tapi kok capek mukanya, sepertinya lelah ya. Belum 100 hari loh Pak Bupati. Bagaimana, sehat ya? Sehat. Memang tampilan anak-anak alumni Seminari Manteloko tuh kayak gini, slow gitu ya. Jadi di podcast Bicara kali ini, Anda yang sedang menyaksikan kami, inilah Bupati Ende Yosep Benedictus Padeoda. Betul ya? Iya, jadi kalau lanjut di Alsemat mungkin sudah uskup sekarang ya. Kalau sudah lanjut di Seminari Manteloko, dan istrinya yang cantik dan hits, walaupun belum 100 hari ada di Ende, tapi sudah hits sekali, sudah viral melebihi bupatinya nih. Ibu Cici Padeoda, apa kabar? Baik. Baik, mudah-mudahan sehat, Selalu sehat. semangat. Semangat terus. Saya lihat memang tampil di mana-mana setiap hari nonstop ini 24/7 ya. Jadi tidak ada waktu istirahatnya. Belum sempat istirahat ya dari mulai dilantik ya. Sepertinya saya sudah, Bapak belum. Bapak yang belum. Gimana Pak Bupati Iya. perasaannya jadi bupati? Rasanya ya pertama ya bangga kita jadi orang nomor 1 di Ende. Tapi kebanggaan itu juga disertai dengan rasa takut. Takut apa Pak Bupati? Takut apakah saya bisa pimpin Ende. Takut bahwa Ende tidak gampang gitu. Kita pimpin Ende ke depan untuk Ende yang lebih baik. Ya, bagaimana kita mewujudkan visi misinya kami ya. Ende baru untuk semua itu saya kira juga beban. Sehingga itulah yang membuat saya khawatir dan juga agak takut. Agak takut ya. Tapi tidak mengurangi semangat. Tidak. Mudah-mudahan. Oh tidak. Khawatir saja ya. Ada takut, ada beberapa. Ya, Justru ketakutan itu membuat kita tambah semangat. tambah semangat memimpin Ende. Kalau Ibu bagaimana rasanya? Ada rasa takut-takutnya juga tidak seperti Pak Bupati? Kalau saya sih bersyukur. Bersyukurnya itu diberi kesempatan untuk bisa melakukan pelayanan kepada masyarakat. Karena kan memang selama ini pengacara kan tidak melakukan pelayanan gitu kan. Biasanya melakukan pelayanan jika dibayar. Nah, Ini kan tidak. Ini non-profit. Non-profit. Apalagi kami dari PKK maupun Dekranasda kan tidak ada gaji begitu ya. Jadi memang itu kesempatan bagi saya. Lalu yang kedua juga beban. Bebannya itu yang mendampingi Bapak yang tadinya saya bebas bisa berekspresi gitu ya, melakukan Iya. apapun. Sekarang apapun yang saya lakukan pasti akan dikomentari oleh publik. Oke. Gitu. Jadi mungkin saya lebih menjaga saja, menjaga nama baik Bapak dan harga dirinya serta wakanuanya Bapak gitu. Itu beban juga itu ya Beban soalnya. juga buat saya Iya. sebagai istrinya. Iya, tapi tadi sempat disinggung soal pengacara. Kita tahu bahwa Bapak dan Ibu sebelumnya ini adalah pengacara yang sukses ya. Sudah settle lah menurut kami kalau lihat dari kacamata orang luar, kacamata publik. Wah, ngapain sih pulang kampung lagi? Ngapain sih pulang ke Ende lagi? Apa sih yang bikin Pak Yosep Tote Padeoda begitu kalau lebih gampang dikenal ya, lebih familiar? Kok mau-maunya pulang kampung gitu? Padahal kita lihat udah wow sekali ya. Kalau di Jakarta aja udah cukup deh rasanya. Tapi kenapa Pak Bupati mau comeback dan membangun Ende menjadi bupati? Ya, yang pertama begini, saya 2024 itu masuk partai, masuk Partai Demokrat. 2004. 2004. Nah, ini masuk fungsinya istri nih, partai. reminder. Saya sudah maju sebagai calon anggota DPR Oke. pusat. Nah, tujuannya tujuannya adalah bagaimana saya ingin bermimpi untuk membangun Ende
yang lebih baik ke depan. Nah itu berlangsung terus dan sebanyak 4 kali. Dan saya pernah juga mencalonkan. Pernah ikut juga ya? Ende satu juga pernah 1 kali. Dan itu semua saya lakukan untuk mewujudkan mimpi saya. Bagaimana saya bisa berkontribusi buat Ende gitu. Nah akhirnya tahun 2024 ini ya saya berhasil ya untuk bisa mewujudkan mimpi saya gitu ya. Bagaimana membuat Ende yang lebih baik. Iya. Kalau Ibu waktu Pak Bupati ingin mencalonkan diri lagi pada saat itu ya, kan tadi sempat dibilang juga pernah gagal begitu. Pertamanya tuh apa sih yang terlintas? Aduh, sudah dulu deh, kita sudah nyaman di sini, atau gimana? Langsung setuju aja punya mimpi yang sama? Kalau boleh jujur awalnya tidak mendukung ya, tapi ya tidak mendukung karena kan baru selesai pileg waktu itu. Iya. Baru selesai pileg, jadi tidak ada waktu istirahat. Langsung lanjut gitu, langsung lanjut pilkada. Jadi mungkin selain masalah biaya, masalah dana gitu ya, masalah waktu juga. Jadi waktunya tidak ada buat kami keluarganya begitu. Untuk Manusiawi saya, ya. untuk istri, untuk anak begitu, manusiawi kan. Jadi memang waktunya mungkin di Jakarta hanya 2 hari, 5 hari pergi lagi. ya 5 harinya di ND. Jadi itu saja sih beratnya di situ awalnya. Tetapi lama-lama saya melihat perkembangan di medsos. Saya kan hanya lihat di medsos. Saya awalnya tidak ikut turun kampanye kan. Saya lihat kayaknya sepertinya saya juga terpanggil gitu. Terpanggil untuk ikut membantu Bapak gitu. Membantu Bapak kampanye, ikut turun. Seperti itu sih. Jadi kalau menjadi bupati dan kemudian istrinya juga ini harus ada passion atau panggilan itu ya Pak Bupati dan Ibu. Kalau tanpa itu rasanya tidak akan optimal untuk bisa membangun ND. Saya kira gitu. Saya kira kita mesti ada panggilan. Ini kan salah satu panggilan hidup. Kalau dulu saya gagal seminari ya gagal jadi itu bukan panggilannya di situ. Panggilan mungkin di sini. Oke. Ya, dan kemudian datang dengan langsung tagline-nya tuh ND baru gitu ya. Lalu level up gitu. Orang-orang semua bilang kalau ND baru pasti level up, ingin naik kelas gitu ya. Pasti banyak orang yang penasaran, semangat apa sih yang dimiliki oleh Pak Bupati dan Ibu untuk membuat ND ini menjadi ND baru begitu. Tagline-nya itu, semangatnya itu mau bawa ND naik kelas begitu. Kalau secara normatif orang bilang biasalah janji kampanye begitu ya. Tapi apa sih yang membuat ada pasti di benaknya Pak Bupati pada saat itu kita harus membuat ND dengan versi yang baru. Ya. Begitu kah? Betul. Semangatnya bagaimana pada saat memunculkan tagline itu? Jadi pertama itu adalah bahwa saya dengan wakil bupati ini saya anggap ini orang baru, pemimpin baru yang bebas terkontaminasi dari persoalan nama yang ada di ND. Jadi kami ingin membangun ND dengan cara yang baru gitu ya, cara yang baru dengan pola baru yang tujuannya adalah bahwa kita datang untuk melayani gitu ya, untuk memperbaiki, melayani, kemudian memperbaiki pertumbuhan ekonomi, memperbaiki kehidupan masyarakat desa, dan kemudian bagaimana bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Nah itu yang saya inginkan karena dalam pandangan saya 20 tahun ini kita ND ya tidak banyak berubah. Nah itulah tujuan kita, bagaimana kita bisa merubah ND ini. Jadi kan saya ikut calon DPR RI itu kan 4 kali. 4 kali. Dan selalu saya datang setiap 5 tahun itu ND masih tetap seperti itu. Jadi tekad niat kita itu bagaimana bisa membangun ND yang lebih baik, merubah ND yang lebih baik. Nah dengan cara saya bilang sama saya, kalau saya nanti memang gagal caleg 2024, saya ingin sekali coba yang kedua untuk maju ND 1. Ya mudah-mudahan mungkin mimpi saya ada di sini. Bukan di DPR RI tapi di ND 1. Dan makanya kita coba. Dan
dari awal niat maju itu sampai akhir itu semuanya mulus. Semua mulus. Jadi saya pikir ya inilah jalannya. Iya, iya. Jadi dengan kalimat itu meyakinkan ibu, dan ibu ya udahlah, mungkin memang benar itu ya. Kemudian ada panggilan-panggilan itu. Tapi kalau kita bicara soal level up, menaikkan sesuatu, kualitas sesuatu ya, tidak hanya sebuah kabupaten, tapi apapun itu kan perlu dongkrak begitu ya. Ini perlu kerja keras, ada effortnya di situ. Orang bilang level up itu kesannya ambisius deh gitu ya. Tapi semangat ini apakah luntur ketika Pak Bupati turun ke lapangan sekarang ya? Faktanya di lapangan itu ketemu tidak tantangan-tantangan berat begitu yang kemudian membuat ini agak sulit nih. Sama seperti kalimat pertama tadi. Jadi ragu nih saya ini bisa atau tidak. Pernah tidak Pak Bupati ketemu tantangan itu? Iya. Jadi Ende setelah saya turun ke lapangan, setelah yang melakukan pemeriksaan di setiap sektor, ternyata Ende dalam keadaan tidak baik-baik saja. Darurat berapa tuh Pak Bupati kalau bisa dikasih? Darurat. Stadium keempat lah. Waduh, parah nih kalau tidak diselamatkan ya. Iya, jadi memang harus diselamatkan. Oke. Oleh karena itu saya memulainya dengan bagaimana mengelola anggaran. Kan ini penting. Setelah anggaran kita olah dengan baik, baru kita mulai bicara soal per sektor ya. Bagaimana kita mau bangun Ende ke depan. Kalau dari politik anggaran kita masih tidak berpihak kepada masyarakat, nah itu tidak mungkin Ende Jadi bisa berubah. fakta yang ditemui di lapangan, banyak politik anggaran kita yang tidak pro Tidak berpihak rakyat. kepada masyarakat. Oke. Kerja keras dong berarti Pak Betul. Bupati. Jadi politik anggaran kita lebih berpihak kepada oligarki. Oke. Ya, itu yang saya temukan, dan saya anggap di masa saya ini kita untuk menata kembali politik anggaran kita yang lebih berpihak kepada rakyat, untuk kepentingan rakyat, untuk pelayanan publik, dan untuk hal-hal yang berdampak luas kepada kehidupan masyarakat banyak. Itu yang saya ingin. Kalau Ibu bagaimana ketika turun ke lapangan ya? Selama ini kan tadi bilang lihatnya dari medsos. Ketika turun ke lapangan faktanya lebih parah atau gimana sih? Pernah kaget yang sampai wah saya harus mulai dari mana nih? Jujur saya kan memang datang ke Ende pertama kali 2016. Oke. Itu hanya paling Dito, Moni, Pulang kampung. ya Dito, Moni dan di kota Ende saja. Saya baru kali ini saya keliling seluruh Ende begitu kan. Memang sangat jauh sekali daerah Ende ini dengan kabupaten-kabupaten yang ada di Pulau Jawa sana ya. Sangat berbeda sekali dari segi infrastruktur juga sangat-sangat jauh. Mungkin dari segi pertanian juga, karena kan daerah dari kampung saya kan pertanian di Brebes kan. Jadi sebenarnya kalau pertaniannya di sini bisa lebih baik atau lebih canggih mungkin alat-alatnya, mungkin bagus juga di sini bisa menghasilkan mungkin bisa menghasilkan beras lokal yang berkualitas, menghasilkan Punya daya saing ubi, juga. dan memiliki daya saing yang lebih bagus karena topografi di Pulau Flores ataupun di Ende kan mungkin lebih subur gitu ya daerahnya. Jadi saya melihat sebenarnya potensinya ada, tetapi mungkin kurang didorong Oke. dari pemerintah yang pemerintah setempat ataupun pemerintah daerah gitu. Jadi harapannya sih dengan adanya Bapak dan Pak Wakil begitu ya, yang memang niatnya tulus mau merubah. Semoga potensi-potensi itu bisa mulai muncul gitu, sehingga bisa bermanfaat dan meningkatkan ekonomi masyarakat nantinya. Jadi kalau kerja ini sudah ada pembagian tugas nih ya. Jadi Ibu Ketua TPPKK sudah mulai mendata kira-kira saya harus benahin yang mana, Bapak dengan tugas yang lebih berat tadi soal politik anggaran dan lain-lain begitu. Tapi kan kalau kita punya semangat yang baru, niat yang baru, pro dan kontra pasti ada ya Pak Bupati dan Ibu. Tidak semuanya yang merasa langsung kita dukung ini. Pasti ada kritik di sana sini begitu ya. Apalagi kalau perubahannya yang mungkin orang tuh maunya instan-instan saja ya, cepat-cepat saja, tidak mau waktu yang lama. Nah, kalau misalnya sudah ada kritik, sudah mulai ada nada-nada minor, bagaimana cara Bapak dan Ibu ini membuat
tetap fokus begitu ya, tidak mau pedulikan yang itu, tapi ya tetap aja ya kita baca-baca begitu. Caranya Bapak dan Ibu bagaimana sih saling menguatkan nih Ya, suami jadi kan istri? kita terima semua Hmm, kritikan yang untuk kebaikan kita ini ke depan. Maka itu kita kan buka lapak pengaduan, ya. Nanti pun kita akan siapkan tempat di mana orang bisa langsung datang hmm, ke kantor bupati untuk mengadu. Nah, itu yang kita siapkan. Kita akan terima dan kita sudah sadar gitu kan bahwa ini pasti akan ada banyak kritikan, banyak nada-nada minor, tapi kita tetap dalam semangat kita, semangat untuk memperbaiki, ya, Iya. melayani. Saya kira masyarakat akan paham. Kalau kita datang untuk melayani, pasti mereka akan senang. Oke. Tapi kalau kita datang untuk hal yang lain, nah itu mungkin mereka tidak akan. Jadi yang datang dari hati akan kembali ke hati Betul. begitu ya Pak Bupati. Pak Bupati kalau kontrol mengetahui nada miring, komentar miring dari mana? Main Facebook tidak Pak Bupati? Main. Main Facebook. Berarti bisa lihat di media sosial juga ya, selain orang yang datang membawa langsung Betul. begitu. Kalau cara Ibu bagaimana nih? Biasanya kalau saya ya perempuan tuh lebih, orang Ende bilang huru hara kalau sudah mulai lihat yang macam-macam begitu. Tapi Ibu bagaimana mengelolanya agar biasanya kalau Ibu lebih tenang di rumah, pasti akan bisa menenangkan juga bapaknya. Cara Ibu bagaimana sih? Justru saya itu kenapa jadi aktif mendukung Bapak Iya. gara-gara nada-nada minor yang ada di medsos. Iya, Malah terpacu jadi ya? malah dengan adanya kritikan, saya makin terpacu untuk membuktikan bahwa apa yang mereka bilang itu tidak benar. Seperti itu sih. Jadi itu bagus karena kalau kita dipuji juga terus-menerus kan tidak bagus juga. Dengan adanya kritikan kita mengevaluasi yang kita lakukan itu sudah benar atau belum benar begitu. Kalau tidak ada kritikan, nanti kita akhirnya takutnya berada di jalan yang Betul. salah. Iya, bisa jumawa, lupa diri dan lain-lain. Oke, kalau bicara soal kritikan, satu yang paling sering dipelintir ya, menurut saya sih dipelintir bahwa itu soal ungkapan tidak ada matahari kembar gitu ya, matahari harus satu. Apa sih maksudnya Pak Bupati begitu ya? Jadi langsung dijelaskan oleh yang memberikan statement gitu. Iya. Apakah Pak Bupati merasa ada yang ingin menjadi matahari juga atau gimana sih sampai ada Iya. ungkapan itu? Jadi begini, ini hanya suatu warning buat semua pihak bahwa di ND ini ya, kalau saya boleh ungkap tuannya ya, tuannya itu adalah bupati khusus untuk ASN. Kita pakai analogi adat istiadat, musalakinya begitu. Iya, musalakinya adalah satu. Dan perintah apapun itu hanya dari tuannya, gitu ya, dari musalakinya misalnya begitu. Dan sehingga kalau kemudian ada tuan yang lain misalnya, ada musalaki yang lain yang kemudian yang dijadikan tumpuan juga dari para ASN, maka ini tidak akan jalan. Oke, jadi itu ini- warning. Ya, ini warning. Jadi tidak akan jalan. Kalau sudah ada dua tuan, apalagi contohnya kita anggaplah tuan, jadi ASN tunduk sama bupati, ada yang tunduk sama wakil bupati misalnya. Kalau bupatinya perintah tidak ikut, kalau wakil perintah ikut. Nah, padahal yang kita tahu bahwa kepala daerah adalah satu-satunya tuan dari ASN. Oke. Dan hanya kepala daerah yang bisa membuat keputusan apapun. Ya, Iya, jadi iya. kalau itu tidak dilihat itu sebagai satu peringatan untuk semua untuk tidak melakukan hal itu. Itu yang saya mau ingin sampaikan, bahwa tidak boleh membuat sendiri tuan yang lain. Membuat matahari kembar itu bukan bupati dan wakil bupati, tapi justru adalah dari pihak ASN-nya. Jangan Nah, itu. coba-coba nih begitu ya. Jangan. Jadi ini juga bisa sekaligus mengklarifikasi kalau di luar orang bilang, wah lagi tidak baik-baik nih 01 sama 02. Karena there is no smoke without Betul. fire. Tidak ada akan ada asap kalau tidak ada apinya begitu ya. Nah, apakah ini juga Pak Bupati sekaligus membantah bahwa 01 dan 02 baik-baik aja nih. Iya. Jadi Iya, jangan Pak. sampai dipelintir. Betul. Jadi
bupati dan wakil bupati ini itu seperti suami istri lah gitu ya. Jadi apa yang sebagai suami misalnya kepala keluarga, dia melakukan hal apa itu diketahui ya, diketahui dan dikontrol oleh istri. Itu sama saya kira dalam analogi suami istri itu pas Ya, gitu di kehidupan berumah tangga atau ya, kemana-mana. rumah tangga itu harus begitu. Kaptennya satu aja. Kapten satu. Oke. Yang tidak benar itu adalah suami istri ada orang ketiga. Nah itu yang bahaya. Ini kan analogi yang benar. Kalau suami istri itu sudah jelas ada suami ada istri. Pilot yang dan saling co-pilot. ingat. Tapi kalau sudah ada orang ketiga yang mempengaruhi, yang mengintervensi, yang melakukan hal-hal yang melanggar hubungan antar suami istri itu sudah pasti itu akan jadi bentrokan, kan konflik gitu. Nah itu yang saya juga sampaikan ke publik bahwa jangan sampai ASN ini bukannya tunduk kepada bupati, Tapi nyari-nyari nih. nyari di luar dari situ ada pihak-pihak ketiga lainnya begitu. Dan pihak ketiga ini seakan-akan menjadi tuannya, menjadi bosnya, dan apa yang diperintahkan oleh bukan diikuti. Akhirnya bukan bupatinya yang diikuti, tapi pihak ketiga yang diikuti. Nah, itu yang sangat berbahaya. Nah ini juga warning buat semua ASN yang ada. Jadi itu yang saya selalu ingatkan. Ya, karena memang kekompakan itu perlu ya. Kalau kita programnya bagus-bagus tapi di bawahnya tercerai-berai juga Nah, iya. agak susah begitu. Dan ini di apel perdana langsung disampaikan Betul. sebuah permenungan ini ya, atau sebuah bisikan Pak Bupati. Permenungan saja ya. Ya, jadi untuk memulai satu pekerjaan besar ini, kita mesti sepaham dulu. Yang di dalam tim ini harus sepaham dulu bahwa Rapatkan barisan. Tuanmu hanya satu. Perintah yang kalian ikuti hanya perintah dari Tuanmu, bukan dari Tuhan yang lain. Nah, sehingga apa? Sehingga program-program kerja kita itu semua jalan. Karena ada satu pintu, satu perintah gitu. Iya. Ya, tapi kalau sudah mulai dari mana-mana ya sudah kacau gitu. Jadi kalau hal-hal begini biasa didiskusikan dengan ibu tidak di rumah begitu? Kalau di rumah lagi deep talk, ngobrol berdua. Selalu. Iya. Selalu ya. Selalu diskusi apapun terkait kebijakan ataupun misalnya dia nanti mau bicara apa dengan wartawan di apel atau apa, dia selalu diskusi. Oke, itulah kekuatan istri dan wanita. Itu dari zaman sejarah Pak Bupati ya. Jadi kalau di mana rajanya kuat, ratunya pasti bagus nih, gitu ya. Jadi kita sekarang nih kita tahu nih bahwa ada diskusi, ada perdebatan di rumah juga ya. Mungkin ada selisih juga, mungkin Pasti. pendapat Ya. gitu ya. Tapi yang keluar itu adalah kesepakatan antara suami dan istri. Kalau itu kita bawa ke analogi ke pemerintahan tadi, itu mungkin yang Pak Bupati mau ya. Walaupun ada perdebatan ya, tapi harus keluar satu pintu dari perintah bupati. Betul. Oke, kita case close, tapi warning ini harus didengar begitu ya, harus dipahami oleh ASN bahwa tidak ada perselisihan. Dengan DPR juga begitu, aman-aman aja ya Pak Bupati ya. Nah, itu tadi yang saya tadi bilang. Matahari planet-planet lainnya begitu ya. Yang matahari kembar antara bupati dan wakil. Oke. Kalau diganggu oleh pihak ketiga dari suami istri, kalau ada orang Oh, ketiga, oke, I jadi see. akan jadi berantakan keluarganya. Nah, sama ini dalam analogi itu. Siapapun warningnya ini untuk siapapun yang ingin menjadi pihak ketiga, Betul. tidak pada satu kelompok tertentu begitu ya. Oke, ya. Programnya ini kan kita lihat banyak ya, ND Sehat yang dalam ND baru ini ya, mau ND Sehat lah, level up dan lain-lain. Tapi dari dalam perjalanan sudah berapa hari nih menuju 100 hari? Sudah hampir 60 hari ya? Sudah hampir. Apa yang menurut Bapak dan Ibu yang paling harus nih, urgen dalam waktu dekat harus kita gaskan gitu untuk program-program? Jadi dari semua program yang telah kami sampaikan di dalam visi misi kami itu, memang saat ini yang harus dilihat dan harus diwujudkan segera itu adalah bagaimana kita menata pasar. Pasar ini adalah pusat pertumbuhan ekonomi dan pusat penerimaan daerah. Nah,
hari ini kita punya anggaran itu memang sangat sangat terbatas, dan pendapatan ahli kita pun juga sangat rendah, dan itu salah satu sumber pendapatan kita adalah pasar. Nah, pasar harus diperbaiki, parkirnya juga harus diperbaiki, kemudian para pedagang-pedagang, para tokoh-tokoh dan para penagihan pajak daerah Ada juga ya di sana. diperbaiki semuanya. Dan itulah kerja besar kita di awal 100 hari ini. Makanya kita sudah mulai bentuk Satgas Pasar, itu Satgas Penertiban Pasar. Itu kita sudah segera terbitkan perbuknya, kita bentuk Satgas Penertiban Pasar. Satgasnya ini terdiri dari ASN? ASN dan ada bantuan? non ASN. Jadi baik pihak tentara, polisi juga kita libatkan. Oh, harus ada Satgas Pak Bupati menurut Pak Bupati? Saya Supaya kira lebih karena cepat? ini tadi saya kan bilang ini kan sudah darurat ini. Pendapatan ahli daerah kita darurat itu. Penerimaan kita sangat minim. Jadi kita perlu suatu upaya yang luar biasa dengan pembentukan Satgas. Ya, jadi kan pemerintah biasanya kalau sudah bentuk Satgas itu Pasti berarti darurat. upaya luar biasa, darurat itu. Iya, karena ada banyak Satgas ya, di rumah sakit kemarin juga ada Satgas dan lain-lain. Pak Bupati merasa bahwa kalau dengan membentuk Satgas kerjanya akan lebih cepat. Akan lebih cepat karena itu lintas dinas dan badan. Jadi kalau yang seperti ini itu harus bentuk Satgas. Kalau ASN kan memang ada aturannya begitu. Tapi kalau yang non ASN untuk mencegah orang bilang ini hanya orang-orangnya Bupati. Bagaimana statement Anda gitu ya, pernyataan Anda untuk tidak, memang mereka saya tempatkan karena skill mereka di situ. Betul. Yang non ASN. Betul, yang non ASN itu kita tempatkan orang-orang yang memang kapasitasnya betul, punya keahlian, kemampuan di bidangnya gitu. Contohnya tata ruang. Ya. Kita perlu orang tata ruang yang kuat. Ya kan? Terus orang di bidang pariwisata, juga orang yang benar-benar punya kemampuan di bidang pariwisata. Latar belakangnya di tracking dulu oleh Pak Bupati dan Betul, tim? betul Oke, sekali. tidak asal pilih ya Tidak berarti? asal pilih. Jadi tim kita itu memang tim-tim yang benar-benar Berpengalaman? kuat di bidangnya. Oke, itu Pak Bupati. Tentu Ibu juga punya program-program prioritas gitu ya. Setelah turun, kemudian melihat pasar lagi tadi ya, kemudian pertanian dan lain-lain. Apa sih kemudian program yang paling harus digaskan oleh TPPKK? TPPKK lebih fokus kepada UMKM untuk sementara. Kemarin kami sudah melakukan rapat. Memang UMKM itu sekarang ini terkendala dengan legalitas, Pak Bupati. Jadi kebanyakan mereka tidak bisa menjual ke toko-toko itu karena tidak ada legalitas. Brandingnya atau Begitu. apa sih masalahnya Ya. mereka curhat? Legalitas itu maksudnya brandingnya, misalnya kayak keripik Madani misalnya, kita ambil Oke, contoh gitu kan, belum- mereka kan sudah ada legalitas, ada BPOM-nya. Nah, banyak UMKM kita itu tidak punya BPOM-nya. Tidak punya atau sulit mendapatkan? Sepertinya antara tidak punya dan sulit itu sulit ya. Sulit karena mungkin birokrasi kita kan yang terlalu berbelit-belit, katanya susah untuk Itu mendapatkan yang mau izin. dipermudah nanti. Nah, harapannya nanti mungkin bisa dengan pemerintah kita bekerja sama untuk bisa memberikan kemudahan, memberikan legalitas kepada UMKM. Dengan adanya legalitas, maka UMKM itu akan hidup. Begitu. Ya. Iya. Jadi UMKM dan pasar semua soal ekonomi. Ketika tungku menyala, dapurnya aman, itu masyarakat akan Senang. bisa diajak berpikir yang lain gitu ya. Yang penting perutnya aman dulu, sehat, ganti akan bisa ada kerja-kerjaan yang lain gitu. Oke, ini sepertinya sibuk sekali begitu ya. Pak Bupati pernah tidak mengeluh capek ke istrinya? Mengeluh capek pernah, Manusiawi. tapi manusiawi. Cuman dia malamnya mungkin capek, tapi paginya langsung semangat lagi. Healingnya apa berarti? Olahraga atau nyanyi atau apa biasanya kalau Pak Bupati? Olahraga apa sih Pak Bupati? Saya tenis meja Saya kira bisa, tinju tadi, karena kan ngomong tinju langsung. bulu tangkis bisa, Oh ya? semuanya Oke. bisa. Ya. Tenis lantai bisa, dia juara terus tenis lantai. Wih, mantap ya. Jadi ini bakal olahraga ini karena kalau hobi pasti akan didorong juga duluan yang itu. Kalau Ibu Iya. olahraganya apa, Bu? Saya gym, Wow. lalu Oke. pilates, lari,
jalan sehat, saya begitu-begitu saja sih. Iya. Olahraga tuh penting menurut Ibu. Sangat penting. Jadi walaupun sibuk akan tetap ada waktu. Menjaga kondisi. Ya, saya tetap akan menyediakan waktu. Selama ini, boleh tanya sama Pak Bupati, saya selalu menyediakan waktu 30 menit sampai 1 jam dalam satu hari buat olahraga. Oke. Itu kenapa memang akhirnya kebiasaan atau lifestyle dari Bapak Ibu ini yang ingin ditularkan. Kuncinya kalau sudah sehat, kita bisa produktif ya. Betul. Mau diajak kerja apapun. Oke, program-program sudah ada. Ini kita masuk ke harapan ya. Kalau pasti semua juga ingin tahu. Harapan menurut saya berbeda dengan visi dan misi. Visi dan misi mungkin ada intervensi janji politik di situ dan lain-lain. Tapi harapan sebagai seorang Yosep Badeoda dan seorang Cici Badeoda untuk ND, apa sih harapannya kalau bisa diurai dalam satu kalimat, Pak Bupati? Harapan saya itu yang itu terpenuhinya layanan dasar pendidikan, kesehatan, sandang pangan dan papan. Tidak boleh lagi ada rumah yang beralaskan lantai tanah. Tidak boleh lagi ada sekolah yang bocor, gitu ya. Itu harapan saya. Jadi terpenuhinya layanan dasar pendidikan dan kesehatan, sandang pangan dan papan. Saya kira itu. Ya, sejahtera gitu kalau kita simpulkan, dipersempit dalam satu kata lagi ya. Jadi masyarakatnya harus hidup sejahtera. Hidup senang, hidup Ya, sejahtera. hidup senang, betul, bahagia. Jadi hati yang gembira adalah obat, itu kalau dalam Alkitab ya. Hati yang kalau kita sudah gembira itu menjadi obat untuk hal-hal yang lain. Kalau Ibu punya harapan yang sama atau mungkin ada harapan lainnya? Kurang lebih harapannya sama, semoga kedepannya masyarakat Kabupaten ND ada perubahan yang positif. Berarti itu lebih baik daripada yang sekarang, dan tetap harus ada pertumbuhan ekonomi yang signifikan daripada yang awal kita pimpin sekarang. Nanti mungkin 5 tahun pertumbuhan ekonominya bisa terlihat gitu ya. Semoga itu harapannya. Ya, nanti untuk 5 tahun ke depan. Tapi boleh di-spill dalam waktu dekat ini, saya dengar ada mau bikin festival-festival, ada pasar malam seperti itu ya, Car Free Night atau apalah. Iya. Betul ya Pak Bupati ya? Baru dengar gosipnya saja itu masyarakat sudah semangat, apalagi kalau Pak Bupati yang sampaikan langsung. Iya, jadi saya ingin sekali kita mulai berubah agar kota ND ini hidup. Makanya yang pertama yang saya lakukan adalah kita mengadakan pasar malam setiap malam minggu. Wow, Nah, rame dong Janti ND ya? ya, jadi pasar malam ini di pasar malam ini akan diselenggarakan begitu banyak kegiatan ya, baik itu olahraga, tari, seni, nyanyi, jualan UMKM, semua lengkap di situ. Pasar malam ini istilah yang dipakai untuk mudah dipahami masyarakat atau memang buatnya di pasar Pak Bupati? Tidak, itu hanya Istilah agar istilah saja. orang bisa membayangkan bahwa kita buatnya tempatnya itu di lapangan Pancasila itu. Oke, Lapangan Pancasila di sekitar sampai di Taman Ria itu kita pusat pasar malam kita. Wes, mantap ya. Di sana kita akan buat panggung, ada panggung untuk ring tinju, ada untuk panggung untuk seni budaya, kemudian ada macam-macam lah. Ada permainan anak-anak, semua kita lakukan di situ. Oke, kalau pasar malam ini istilah yang dipilih untuk lebih mudah dicerna. Tapi kalau orang milenial ya, Gen Z, Ibu nih paling punya tuh ya istilah-istilah begitu. Kalau supaya bisa dipahami milenial dan Gen Z, apa sih pasar malam itu? Mungkin festival street ya. Oke, festival street. Karena ya. kan nanti ada festival-festival seperti musik, olahraga, lomba-lomba murang, melukis. Jadi anak-anak Gen Z bisa menyalurkan kreativitasnya di sana. Jadi bukan hanya sekedar UMKM saja nih di sini. Kan biasanya UMKM kan hanya untuk ibu-ibu, bapak-bapak gitu ya, anak-anak. Mau datang juga malas. Mau datang juga malas. Jadi nanti Gen Z juga bisa datang karena di sana ada kegiatan kreativitas yang bisa disalurkan. Siap-siap ditunggu-tunggu ya. Jadi untuk masyarakat yang masih skeptis nih, misalnya merasa bahwa masih tercampur aduk, wah ini masih ada janji politiknya, masih ada ini belum bisa dicerna secara baik, masih bingung juga. Apa pesan khusus terakhir nih ya, Pak Bupati dan juga Ibu kepada masyarakat agar semua program yang tadi sudah disampaikan di awal, termasuk juga dengan festival streetnya ini bisa berjalan, tentu ada support dari masyarakat. Ya. Buat yang bingung-bingung aja nih, gitu ya. Jadi intinya begini, ini pilkada sudah usai ya. Kita semua adalah satu.
kita semua sudah punya satu bupati ya. Maka mari kita semua ikut bergandeng tangan untuk membangun Ende yang lebih baik ke depan bersama-sama, gitu ya. Dan saya percaya dengan dukungan kalian, maka Ende akan berubah untuk 5 tahun ke depan. Tidak ada lagi lawan politik, semua Tidak, kawan. iya. Kata Pak Bupati di KPU waktu itu, kalau mau jadi lawan 5 tahun lagi deh, jangan sekarang. Gitu ya waktu itu ya bercandanya ya. Kita kawan dulu nih sekarang, kalau mau lawan nanti 5 tahun lagi. Kalau Ibu bagaimana? Tadi pesan ya. Iya. Pesan saya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Ende, mari kita semua berpartisipasi dan memberikan dukungan kepada program-program kerjanya pemerintah yang sekarang, yaitu Pak Bupati dan Pak Wakil. Sebagai contoh hal kecil saja yang bisa kita lakukan adalah terkait program Ende Bersih, itu tidak membuang sampah sembarangan. Dan juga mungkin bisa dibuat setiap minggu menjaga kebersihan lingkungan di lingkungannya masing-masing. Itu sih. Oke, ya. Jadi kita mulai dari yang simpel-simpel saja lah. Iya, Tidak usah betul. mikir yang berat-berat, karena yang berat-berat itu tugas Pak Tugasnya Bupati. Pak Bupati. Kita tinggal yang Ringan-ringan simpel, ringan. Apalagi kalau sudah dibuatkan program dan memang terjawablah nama Anda Yosep menjadi Santo Yosep yang menjaga, begitu ya, menjaga Kabupaten Ende. Ya, mudah-mudahan sukses Pak Bupati, menarik semua program-programnya. Tapi tentu kami tunggu nih, kira-kira bagaimana nih ke depannya. Apakah semua akan bisa dieksekusi dengan baik? Ini tentu akan ada dukungan dari istri di rumah sebagai ibu PKK juga ya, Ketua TP PKK, dan tentu saja Anda semua yang menyaksikan. Ini adalah tugas kita bersama. Jadi Pak Bupati sudah memikirkan hal yang berat, tugas kita lebih sederhana, yaitu mendukung dan membuat itu terwujud. Karena semua akan senang kalau Ende baru akan tampil dengan level up. Terima kasih Bapak Ibu sudah berkunjung di podcast Bicara RRI Ende. Mudah-mudahan ada kolaborasi dengan RRI selanjutnya ya. Ya. Siap. Karena akan ada banyak event-event besar, termasuk ETMC mau bulan Oktober nanti Pak Bupati ya. Ya. Sudah siap ya? Ya. Oke, tapi bukan yang salah satu yang membuat Pak Bupati ragu tadi di awal ya, karena ada, tidak ya? Aman. Aman. Oke, terima kasih buat semuanya yang sudah menyaksikan podcast ini. Kita tunggu siapa lagi yang nanti akan hadir di podcast Bicara. Saya Desi Natalia. Bye-bye. Bicara, berbagi inspirasi, cerita dan rasa.